Dulu kita dibuat elus dada. Saat proyek Changbogo atau Nagapasa Class dengan negara Kimchi berjalan, peran galangan kapal kebanggaan kita, PT PAL, isunya hanya diposisikan layaknya tukang rakit. Ibarat beli lemari rakitan, PT PAL hanya dikasih buku petunjuk buat nyambung-nyambungin komponen. Mirisnya lagi, alih-alih dapat transfer teknologi kelas atas konon TNI, Angkatan Laut justru dibuat pusing dengan rentetan masalah teknis yang terus mengemuka. Itu baru urusan kapal selam. Belum lagi cerita ruwet KF-21 Boramae yang dramanya mengalahkan drakor rating tertinggi. Tapi coba tengok sekarang, beda 180 derajat. Ketika Indonesia memalingkan pandangan ke Paris dan menggandeng Naval Group untuk proyek Scorpion Evolved, peta permainannya berubah total. Prancis datang bukan cuma buat jualan barang, tapi membawa garansi kepercayaan yang bikin negara Kimchi kejang-kejang. Bukan sekadar pembuat lambung kapal. Banyak pihak awal mulanya mengira PT PAL hanya akan kebagian jatah kerjaan kasar. Potong plat baja, las lambung kapal, hull construction, pasang pernak-pernik interior, outfitting, lalu final assembly. Urusan otak dan saraf kapal selam dianggap tetap bakal dimonopoli teknisi Naval Group. Dugaan itu mentah total. Ruang lingkup pekerjaan PT PAL di proyek Scorpion Evolved ternyata melompati ekspektasi banyak orang. Pertama, pada tahap equipment integration, teknisi anak bangsa mengeksekusi langsung mechanical dan machinery installation, integrasi electrical system, hingga weapon system assembly. Otak dan otot kapal selam ini dipasang langsung di Surabaya, bukan dikerjakan oleh pihak asing. Kedua, dalam proses testing and commissioning, PT PAL memegang peranan vital dalam menguji kelayakan tempur sang siluman bawah laut secara penuh, mulai dari Harbor Acceptance Tests, HAT, sampai Sea Acceptance Trials, SAT. Ketiga, peran Naval Group benar-benar proporsional. Mereka murni bertindak sebagai penyedia blueprint, engineering support, serta asistensi teknis. Mereka mendampingi dan memberikan asistensi, bukan mendikte alur manufaktur. Kemandirian manufaktur inilah yang menjelaskan kenapa PT PAL begitu percaya diri menatap roadmap phase ketiga, yaitu mendesain dan membangun kapal selam buatan dalam negeri secara mandiri tepat setelah 2 unit Scorpion Evolved ini tuntas. Drama negara Kimchi dan narasi playing victim. Melihat kemesraan Jakarta dan Paris, riak-riak kekecewaan mendadak bermunculan dari timur Asia. Netizen hingga media di negara Kimchi mulai memosisikan diri sebagai korban, menuding Indonesia menusuk dari belakang karena memangkas komitmen KF-21 dan berpaling dari kelanjutan Changbogo. Namun, mari kita bicara fakta secara jernih. Pada realita proyek Changbogo, masalah teknis yang berulang dan evaluasi operasional dari TNI Angkatan Laut menjadi bukti sahih bahwa transfer teknologi yang dijanjikan sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan. Sementara pada realita KF-21 Boramae, hambatan akses teknologi kunci serta dinamika negosiasi yang berlarut-larut sangat wajar membuat Indonesia melakukan rekalibrasi strategi pertahanan. Sahabat sejati pertahanan itu tidak diukur dari seberapa dekat jarak geografisnya, tapi seberapa komit mereka membuka keran teknologi tanpa retorika berbelit. 2 kali dikecewakan oleh negara Kimchi sudah lebih dari cukup untuk jadi pelajaran berharga. Skenario geopolitik dan proyeksi armada siluman. Langkah berani memeluk teknologi lithium-ion pada Scorpion Evolved bukan sekadar pembaruan alutsista, melainkan pernyataan sikap geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Perbandingan model kerjasamanya terlihat sangat mencolok. Jika pada Changbogo PT PAL hanya diposisikan sebagai perakit dengan transfer teknologi terbatas dan ketergantungan tinggi, pada Scorpion Evolved PT PAL memegang kendali manufaktur dan integrasi sistem dengan akses teknologi penuh. Baterai yang digunakan pun meloncat dari standar lead acid menjadi full lithium ion, membuka jalan lebar bagi fondasi desain mandiri di masa depan. Dengan kapabilitas full manufacturing yang kini diserap PT PAL, Indonesia sedang membangun kekuatan pemukul siluman yang sanggup mengunci titik-titik penyekatan maritim, choke points strategis. Saat proyek 2 unit awal ini memasuki tahap akhir, fondasi industri pertahanan dalam negeri untuk merancang kapal selam buatan anak bangsa bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan keniscayaan yang siap meluncur ke samudra. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan beralih total ke ekosistem Eropa ini sudah menjadi langkah paling presisi untuk lompatan teknologi PT PAL?